Anak laki-laki itu sedang memoles sepatu seorang pria ketika tanpa sengaja semirnya mengenai kaki pria tersebut. Pria itu langsung berteriak dan berkata, "Apa kamu buta? Tidak bisa lihat?" Saat dia masih memarahi anak itu, bosnya datang dan berkata, "Ayo pergi, Fernando." Fernando segera menjawab, Ya, tentu saja." Dia membuka pintu dan bosnya masuk ke dalam mobil. Saat Fernando hendak masuk ke dalam mobil, anak itu berkata, "Pak, tolong berikan upah saya." Dengan marah, Fernando mengeluarkan uang dari sakunya, melemparkannya ke tanah dan berkata, "Ambil ini dan pergi. Jangan ganggu aku." Lalu dia masuk ke dalam mobil. Dari dalam mobil, bosnya melihat semua itu dan merasa kasihan kepada anak tersebut. Anak itu memungut uang dari tanah, menghela napas, dan berkata dengan sedih, "Aku tidak bisa seperti ini lagi." Bosnya kemudian bertanya kepada Fernando, "Siapa anak itu?" Fernando menjawab, "Bukan siapa-siapa, Pak. Hanya anak miskin biasa. Jangan pedulikan dia." Sambil menangis, anak itu kembali ke adik perempuannya. Dia memeluknya erat dan menciumnya, lalu membawa adiknya ke rumah tetangga dan bertanya, "Bisakah Anda menjaga adik saya sebentar saja?" Tetangganya menjawab, "Saya punya pekerjaan sendiri." Anak itu memohon, "Tolong, hanya sebentar saja. Saya perlu mencari sesuatu untuk dimakan." Tetangganya menghela napas dan berkata, "Baiklah, tapi hanya sampai siang. Kembalilah sebelum itu." Anak itu berterima kasih dan pergi. Sementara itu, bos Fernando memperhatikan semua yang terjadi dari dalam mobil. Anak itu berhenti di sudut jalan, berpikir, "Aku butuh lebih banyak uang. Aku dan adikku sama-sama lapar." Lalu dia melihat Fernando berdiri di dekatnya, sedang makan roti. Fernando meletakkan rotinya yang setengah dimakan di atas kap mobil dan berjalan pergi. Melihat itu, anak itu merasa senang. Dia dengan cepat mengambil roti dari kap mobil dan hendak memakannya ketika Fernando kembali dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Itu rotiku." Anak itu menjawab, "Aku hanya lapar, jadi aku pikir." Fernando merebut roti itu darinya dan berkata, "Kalau kamu lapar, suruh ayahmu cari makanan untukmu." Dari kejauhan, bos Fernando menyaksikan semuanya dengan diam. Lalu Fernando melemparkan roti itu ke kaki anak itu dan berkata, "Nih, ambil, makan saja dari tanah." Anak itu memungut roti itu dan tersenyum. Dia berlari pulang dengan gembira dan berkata, "Lihat adikku, aku bawa sesuatu untukmu." Lalu dia mulai menyuapi adik perempuannya. Bos Fernando berjalan mendekati Fernando sambil memegang sepotong roti. Fernando melihatnya dan bertanya, "Pak, apakah Anda juga suka roti ini?" Bosnya tidak menjawab. Sebaliknya, dia melemparkan roti itu ke tanah dan berkata, "Ambil itu." Fernando ragu-ragu, tetapi kemudian membungkuk dan memungutnya. "Sekarang makanlah," kata bosnya. Fernando melihat roti yang kotor itu dan berkata, "Tapi ini sudah kotor, bagaimana saya bisa memakannya?" Bosnya menatapnya dengan serius dan berkata, "Kalau kamu tidak bisa makan sesuatu yang kotor, kenapa kamu memaksa anak itu makan dari tanah?" Fernando menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, "Anda benar, Pak. Saya salah. Tolong maafkan saya." Bosnya menghela napas dan berkata, "Kesuksesan bukan berarti menginjak orang lain. Kamu lupa dari mana asalmu, Fernando. Aku memberimu kesempatan ketika kamu tidak punya apa-apa." Fernando mengangguk, menyadari kesalahannya. Lalu bosnya berkata, "Ayo, kita harus cari anak itu." Mereka mulai mencari dan menemukan seorang wanita di dekat sana. Bosnya bertanya, "Apakah Anda melihat anak laki-laki yang memoles sepatu di sini?" Wanita itu menjawab, "Ya, dia tinggal ke arah sana." Mengikuti arahan tersebut, mereka sampai di rumah anak itu. Anak itu terkejut melihat mereka dan berkata, "Kenapa kalian ke sini? Tolong jangan sakiti adikku." Bosnya tersenyum dan berkata, "Kami tidak datang untuk menyakiti kalian. Kami datang untuk membantu." Anak itu ragu dan bertanya, "Bagaimana caranya?" "Kami ingin membawa kalian bersama kami agar bisa hidup lebih baik," jelas bosnya. Anak itu ragu sejenak lalu bertanya, "Apakah adikku juga akan ikut?" "Tentu saja," jawab bosnya. "Kami akan merawat kalian berdua." Mendengar itu, anak itu sangat gembira. Dia berlari memeluk bos itu dengan erat. "Menurutmu bagaimana? Apakah bos itu sudah mengajarkan pelajaran yang tepat kepada Fernando? Dan apakah dia sudah membuat keputusan yang benar dengan mengadopsi anak-anak itu?" Komentar ya jika kamu setuju.